Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD. Nah, ini dari yang selalu saya berikan, ini tahunnya diganti aja 2020, 2021. Kemudian ini sekolahnya Anda pilih aja, sekolahnya bebas karena kemarin contohnya kan macam-macam ya sekolahnya. Namanya Anda tulis nama Anda, sekolahnya sesuaikan, kota sesuaikan, tahun sesuaikan, lembar pengesahannya sesuaikan. Kemudian tata pengantar sesuaikan. Ini teman Diknas tahun 2014 sudah benar sih. Kemudian ini ganti ya, diganti sesuaikan kalender Anda, daftar isi sesuaikan halaman Anda, program tahunan rasional ini sesuaikan bahasa Anda sendiri. Rasional ini alasan kenapa program ini harus dibuat. Sekolahnya ini pakai sekolah yang Anda pilih. Dasar hukum sesuaikan sama payung hukum yang kemarin itu, payung hukum BKSD apa aja. Ada Permendiknas nomor 111 tahun 2014, ada POP BKSD, ada rambu-rambu penyelenggaraan BK di pendidikan formal. Dan Anda lihat lagi ya yang file kemarin yang saya berikan di awal-awal kuliah. Ini kan masih untuk pendidikan, ini diganti ya. Visi misi diganti sesuaikan nama sekolah yang Anda pilih. Visi misinya kalau Anda pilih sekolah SD Gedong misalnya ya, sesuaikan, Anda bisa cari di internet visi misinya. Deskripsi kebutuhan ini ganti, kemarin pakai apa aja ini? Analisis tugas perkembangan, kemudian sosiometri, wawancara, observasi. Nah di sini nah diolah dengan ATP menggunakan analisis tugas perkembangan. Butir angketnya ini contoh kalau misalnya Anda menggunakan, kemarin kan ATP contohnya ada 2. Nah misal Anda mau pakai ATP dari SDN Serayu yang ini, langsung aja meluncur ke hasil dan pembahasan. Jumlah peserta 77, tulis di sini 77. Untuk yang memilih sekolah ini, maaf ini ada kemarin ada kesalahan. Jadi yang dimasukkan itu yang ini, landasan hidup religius pada tingkat perkembangan 3,14. Nah, ini nih. Landasan hidup religius, landasan perilaku etis, kematangan sosial sampai kematangan hubungan dengan teman sebaya. Nah, di sini disebutkan tingkatnya konformistik. Konformistik itu kan konformitas, artinya ikut-ikutan sama teman, bukan karena kesadaran diri sendiri. Nah, semuanya ini tingkatnya konformistik, ikut-ikutan. Nah, ini ciri-cirinya seperti ini. Kalau ikut-ikutan, peduli penampilan diri, berstereotip, menilai orang lain dari ini ya, syarat, nah motifnya dangkal, bla bla bla. Nah, kemudian di sini disebutkan bahwa seharusnya siswa dapat mencapai perkembangan ideal, yaitu pada tingkat perkembangan sadar diri dengan ciri-ciri tingkat sadar diri. Nah, ini idealnya gitu. Nah, sementara tahap perkembangannya sampai di sini. Nah, artinya kan ini berarti semuanya 10 aspek ini itu memiliki masalah ya. Maksudnya mereka landasan hidup religius, misalnya ibadahnya memang ikut-ikutan, bukan dalam kesadaran diri. Perilaku etis, perilakunya harusnya apa ya? Ya mentaati norma-norma budaya, sopan santun gitu. Tetapi ini ikut-ikutan. Jadi bukan karena kesadaran sendiri ya, makanan emosional semuanya ini ikut-ikutan. Karir apalagi ikut-ikutan. Ini makanya perlu diberi istilahnya diberi ini diberi layanan. Nah, kemudian yang kita masukkan di sini rutinnya, ya udah masukkan ke sini. Misalnya ini tulis 1 sampai 10 ya. 1 landasan, 2 ini etis, 3 emosional, bla bla bla. Kemudian respondennya ditulis lagi semuanya 77 ya. Prosentasenya ditulis sesuai sama ini mana persentase 3,14, 3,2 ini ya, sesuai sama ini. Tapi ini sebenarnya bukan persentase, ini lebih ke skor. Jadi diganti skor. Kualitas. Nah, skornya ini kan tadi di sini kita lihat. Nah, mana tadi? Oh, ini ya konformitas. Nah, artinya di sini ciri-cirinya itu motifnya dangkal. Nah, kita tulis ada di sini. Yang jelas ini bukan rendah ya, karena mereka butuh bimbingan. Nah, kalau ikut-ikutan mana ya, ikut-ikutan karena belum ini apa namanya, keterangan di sini juga kurang jelas juga sih. Tingkat ATP ini saya ambil dari sini ya. Tingkat ATP itu ada tadi kan 3, ya ini maksudnya level konformistik. Kemudian ada yang tingkatnya 2, tadi itu 2, nah ini 2,91 yang bagian kematangan intelektual. Kalau lihat di sini 2, ini maksudnya kan tingkat pelindungan diri seperti dijelaskan di artikel dan juga. Nah, tingkat paling rendah tingkat impulsif, identitas terpisah dari orang lain. Pelindungan diri ini tingkatnya peduli terhadap kontrol dan keuntungan yang dapat diperoleh dari berhubungan dengan orang lain. Jadi dia mikirnya keuntungan gitu. Nah, kalau konformistik kan dia ikut-ikutan nih. Kalau sadar diri ya minimal itu sadar diri, mampu berpikir alternatif, melihat harapan dari situasi, peduli ya, orientasi pemecahan masalah, memikirkan cara hidup. Kemudian kalau skor IMAS sama sampai skor tertinggi ini otonomi ya, punya pandangan hidup itu secara keseluruhan ya, realistis dan objektif terhadap diri sendiri maupun orang lain.
nilai-nilai. Nah, ini mengintegrasikan nilai-nilai yang bertentangan, maksudnya itu kayak apa, kalau ada nilai-nilai di masyarakat, dia kok rasanya bertentangan, dia bisa ini ya, menghubungkan mana yang terbaiknya yang dipakai, mana pertimbangannya gitu, dia bisa mempertimbangkan. Nah, skornya sementara yang tadi kebanyakan masih di skor 3. Nah, artinya kalau dari skor 7 kemudian di skornya 3 minimal kan sadar diri ya ini ya. Nah, berarti minimal di sini. Sementara semuanya masalah nih di sini, apalagi ada yang di sini. Ini berarti lebih masalah gitu ya. Nah, kita ambil karena rata-rata ada di sini. Jadi di sini kita bisa tulis yang skornya konformistik. Nah, ini. Sorry. Ini yang skornya, nah ini rata-rata kan 3,12. Nah, ini kan konformistik kan masalah ya. Jadi kita tulis ini sudah ini apa di bawah skor ya. Kita tulis tinggi. Ini sedang, ini di bawah skor rata-rata, kita tulis tinggi 3,12. Ya, skor rata-rata ya sedang, tinggi, sedang, tinggi, tinggi, tinggi. Coba ya, dari sini. Landasan hidup religius pada tingkat perkembangan 3,14 di atas rata-rata. 3,12 kan rata-rata, jadi ini sedang. Ditulis di sini landasan hidup religius. Ini katakan yang bawah-bawahnya udah di bawah ya, misalnya 10 gitu ya. Jumlah responden 77, nilainya 3,14 ya tadi. 3,14 prioritas. Sedang ya masalah ya ini. Nah, enak mau dibuat misalnya Agustus 4 kali materi September berapa gitu ya. Landasan hidup religius bidang layanan pribadi. Lanjut, kalau di sini ini sampai 10 kira-kira paham nggak ini? Contoh lagi 2 yang nomor 2, landasan perilaku etis. Nah, ini 3,2. Skor rata-ratanya 3,12. Karena di bawah skor rata-rata berarti tinggi ya. Masukkan di sini. Ini nomor 2. Nah, jumlah responden 77. Nilainya 3,2. Ini karena rata-rata tadi 3,12 ditulis tinggi. Dan seterusnya. Bisa ngikutin ya. Sampai 10. Kemarin mohon maaf ada yang salah, saya ambilnya di sini, harusnya di atasnya ini. Mohon maaf ya. Oke guys, sekarang kita mulai. Nanti kalau mau pakai contoh ATP yang kedua, ini kan SDN negeri 13 pasar tambang. Tadi kan yang pertama kan pakai yang kayu. Nah, ini kalau yang pasar tambang, kita langsung meluncurkan bagian pembahasan. Hasil penelitian, sini ada 5 ya. 1, 2, dan seterusnya ada 5. Nah, yang diambil yang ini, membangun sikap yang sehat. Contoh, misal katakan ini misalnya nomor 1 ya. Di sini contohnya. Membangun sikap yang sehat. Kemudian di sini, ini kan paling tinggi kan yang tercapai. Kita lagi 37 ya 71,15 banding 25 banding 3,85. Yang tercapai ini kan lebih banyak yang ini ya 71,15 lebih banyak, jadi kategori tercapai. Nah, di sini 37 ya jumlahnya. Kemarin juga mohon maaf saya ada kesalahan, jadi ini harusnya yang diambil itu yang ini yang paling banyak mayoritasnya. Di sini berarti ditulis 71,15. Nah, kalau yang tadi kan bukan persentase tapi nilai. Kalau ambil yang ini SDN pasar tambang, kita ganti yang di sini persentase. Lalu di sini 71,15%. Terus di sini ada 37 jumlah responden, jadi yang terbanyaknya. Nah, karena banyak jumlah respondennya yang tercapai, iya karena yang tercapai banyak, maka kita tulis di sini rendah prioritasnya. Lalu contoh lagi, misalnya ini nomor 2, jadi menyesuaikan diri dengan tekan sebaya. Misal di sini. Nah, berapa ini tadi? Coba kita lihat, 46% yang tercapai. 8 cukup tercapai. Ini 3,85. Yang ditanya kan 48,8. Nah, ini cukup tercapai, berarti sedang ya kebutuhannya. Jadi kalau makin tinggi yang tercapai, rendah kebutuhan bimbingannya. Kalau sedang ya, kalau cukup ya sedang, kalau yang paling banyak yang kurang tercapai ya berarti tinggi kebutuhannya. Nah, di sini kan sedang berarti 48,08%. Berapa orang nih? 25. Ini 25. 48,08%. Dan di sini sedang ya tadi karena ini cukup ya kategorinya. Dan seterusnya sampai nomor 5. Nih, ambilnya yang paling tinggi. Ini kan paling tinggi tercapainya ini 37 dari 71,15 sama kayak yang tadi. Kemudian ini ATP udah ya, 27. Ini ATP sesuaikan nanti misalnya sikap yang sehat. Nah, ini pribadi, landasan perilaku etis. Ini sosial. Nah, kayak gitu. Nah, ini hapus yang bawah ini. Nah, yang nomor 2, kasih profil peserta didik dari hasil sosiometri. Kita lihat sosiometri. Kan kalau yang sebelumnya ada ini ya. Nama siswa ini usahanya apa saja. Langsung ke sosiometri berarti nomornya kan dari mananya. Langsung ambil ke indeks pemilihan kumulatif. Kan kita masukin indeks pemilihan dari sosiometri. Nah, ini nomornya yang kemarin nggak jelas ya, ini nomor 18, ini 19, 17. Jadi gini, cara masukinnya, nomor 1 dulu, 1. Masukkan, 1 berapa yang mau milih, ini 1, kemudian 2, mana 2? 2 berapa yang milih? Ini 1, 2, 2. Nomor, ini 27 mah, boleh 1 orang yang milih. Tidak, nomor 3 mana? Nomor 3, nah ini nomor 3, 1, 2, 2 yang milih. Nomor 4, nah ini nomor 4, enggak ada, ini 1. Nomor 5, indeks pemilihannya, enggak ada ya, 0. Yang paling banyak di sini yang bintang kelas siapa nih? Nomor 29 berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya nomor 29. Dan seterusnya sampai terakhir nomor 32 kalau misalnya ini ya. Ada lagi. Jadi di sini
Nomor 1 tadi yang milih berapa? 1 ya. Nomor 1 yang milih cuma 1 orang. Sorry. Nomor 1 ini disuruh 1, nomor 29 yang tadi kan 7 ya. Jadi 1 sampai 32. Ini hapus. Terus di sini dikasih keterangan dasar hasil sosiometri didapatkan siswa yang membutuhkan layanan karena termasuk dalam siswa terisolir. Nah, ini kan terisolir itu kan semakin keluar, semakin ini dari sini ini semakin terisolir ya. Semakin ke tengah dia semakin populer, semakin banyak yang milih. Kalau yang di sini jadi skornya itu yang diutamakan yang skornya paling rendah dari 0, 1 dan seterusnya ya. Kemudian untuk pemberian layanan ini kalau ini Anda bisa memberikan layanan misalnya ini mau kelompok itu kalau gini kalau mengatasi siswa yang terisolir itu nggak selalu dengan kelompoknya itu sama-sama terisolir. Anda bisa menggabungkan misalnya mau yang terisolir dicampur sama yang populer gitu, jadi biar mereka belajar cara-cara komunikasi anak yang populer kayak gitu. Misalnya nih ada kelompok nomor 1 nih 0, terus nomor berapa yang 5 tadi ya yang 0 gitunya. Nomor 1 ini 1, nomor 5 kan 0. Nah, itu boleh digabungin sama yang populer misalnya nomor 97 gitu ya. Jadi kita bisa kasih treatment misalnya bimbingan kelompok misalnya gini, grup play terapi ya, bimbingan kelompok bermain. Di situ ada ada siswa yang terisolir digabung sama siswa yang populer. Terus di sini ini nggak usah. Nah, ini tambahin nomor 3-nya. Kan datanya dari sosiometri, ada data dari wawancara, ada data dari observasi. Nah, data dari wawancara kita buka yang wawancara. Ini baris-baris kode ini yang paham kan konsolnya. Nah, ini nggak usah gini. Anda yang penting baca ini, ada masalah apa di sini, Anda simpulkan ada masalah apa nih. Nah, misalnya Anda menyimpulkan oh ini ada masalah si R ini, siswa R ini dibully sama temennya. Anda bisa tulis di program. Berdasarkan data hasil wawancara, ada siswa berinisial R yang sangat membutuhkan layanan karena R mendapat perlakuan bullying dari teman-temannya. Di antaranya bla 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 bla. Misalnya diolokin kah, di peralat kah, diapakan gitu sesuai yang Anda baca dari hasil wawancara. Lalu yang dari hasil observasi ini kan dari wawancara yang bawahnya. Nah, untuk yang observasi ini Anda baca, Anda simpulkan ada kejadian apa, maksudnya ada masalah apa di sini. Misal Anda mau menyimpulkan, oh di sini ada siswa yang berkelahi, nah ada yang bullying misalnya, Anda bisa sebutkan seperti apa kejadiannya. Lalu masukkan di sini berdasarkan hasil observasi terdapat perkelahian antar siswa, lalu pakai kalimat Anda sendiri. Nah, kemudian lanjut deskripsi kebutuhan dari hasil asesmen. Nah, mulailah di sini digabungkan. Misal bisa kasih ini berdasarkan data asesmen di atas ya disimpulkan berikut. Nih di sini misal Anda tadi mau pakai ini ATP-nya misal mau yang pakai selayu tadi. Yang selayu tadi ada landasan hidup. Landasan hidup religius. Nah, masih ikut-ikutan misalnya. Misal landasan hidup religius ya masih ikut. Belum atau masih ikut-ikutan bisa atau belum atas dasar kesadaran sendiri. Rumusan kebutuhan. Misal misalnya ini rumusan kebutuhannya ini kan masalahnya rumusan kebutuhannya ini ada berarti idealnya apa, misal memiliki landasan hidup religius berdasar kesadaran sendiri. Nah, lalu misal mau pakai yang SDN satunya tadi hasil lambang tadi, misalnya ini membangun sikap yang sehat mengenai diri sendiri sebagai makhluk yang sedang tumbuh. Nah, misal di sini ya ini berarti ganti ya, misalnya mau pakai yang pasal lambang tadi membangun sikap sehat mengenai diri sendiri sebagai makhluk yang sedang tumbuh. Nah, ini berarti memiliki sikap yang sehat mengenai diri sendiri bla 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 sebagai makhluk yang tumbuh. Kemudian dari hasil sosiometri tadi, kalau ini dihapus ya. Nah, ini dihapus. Dari hasil sosiometri ada siswa yang terisolir. Ada siswa terisolir. Nah, kemudian berarti kan ini masalahnya. Idealnya kan siswa memiliki hubungan pertemanan yang misalnya erat. Kemudian dari hasil wawancara ada siswa yang dapat bullying. Nah, idealnya berarti memiliki pemahaman komunikasi yang baik dalam pertemanan misalnya. Kalau Anda mau kasih kegiatan ya, konseling untuk siswa yang dapat bullyingnya misalnya membangun cara agar menjadi pribadi yang pribadi yang mampu menjawab misalnya cemoohan teman itu kan materi ini jadinya. Ya, ini kebutuhannya itu siswa siswanya itu jadi bisa mengatasi bagaimana menghadapi supaya tidak dibullying, atau misalnya membangun pertemanan yang sehat, atau kalau misalnya mau untuk yang siswa yang membullying ya mau di ini biar mereka nggak humornya itu bukan untuk menolokin teman ya, komunikasi yang sehat dalam pertemanan. Lalu misal di sini di hasil observasi ada siswa yang berkelahi, ya udah berarti gimana cara menyelesaikan masalah antar teman. Nah, dari sini tadi kan kayak dari ATP tadi itu kan ada yang dari karir, ada yang karir juga ya tadi ATP-nya itu.
Ini sesuaikan bidangnya, misalnya ini memang untuk pribadi ya pribadi sosial kan, pribadi sosial. Kalau memang untuk belajar ada masukkan, kalau karir ada masukkan, kalau memang ada ya udah kosong kan berarti. Rumusan kebutuhan ini sama kan kayak ini, kalimat yang di sini kan ada copy, pindah ke sini. Membangun sikap yang sehat misalnya mengenai diri sendiri. Tujuan layanannya kita tinggal tambahin peserta didik atau konseli dapat membangun sikap yang sehat mengenai diri sendiri. Lanjut. Komponen program ini di SD meliputi bla bla bla. Layanan dasar responsif ini umum ya, nggak diganti nggak apa-apa. Kemudian data hasil asesmen maka komponen alokasi waktu. Nah materinya ini sesuaikan sama anda sendiri ya. Kalau ini kan materi dari ini ya, dari minta tulis ini. Kalau materinya dari masalah tadi, kayak tadi misal membangun pribadi sehat, terus ada yang ibadah supaya nggak ikut-ikutan. Ya ibadah sesuai dengan kemauan sendiri. Kemudian apalagi sesuai dengan masalah tadi anda bikin materi apa. Total materi berapa, nanti totalkan ke ini misalnya anda punya 18, berarti jumlah layanannya 18. Kemudian jumlah layanan misalnya 13 di sini. Ya, sebentar. Nah, kemudian nah misalnya ini layanan responsif 19, ya tulis 19. Dukungan sistem kalau memang ini boleh ditambahin, boleh ada yang ikut ini boleh, ada yang mau dikurangi monggo. 7 misalnya di total ini 57. Di total kalau 57 ya udah jadi dipresentasiin 18 per 57 kali 100%. Misalnya ketemunya 32%. Terus ini 13 per 57 kali 100% berarti 3%, dan seterusnya total di sini 100%. Terus kemarin ada yang salah ya, ininya nggak sama. Jadi intinya gini, ini kan total 24 jam. Jadi 32 kali 24 berapa? 23 kali 24 berapa? 33 kali 24 berapa? Totalnya di sini 24 jam. Lalu bidang layanan. Nah, aspek perkembangan ini kita samain aja semuanya pakai kelas 5 SD. Kelas 5 SD, jadi kita buka dari grand teori kemarin. Nah, yang kemarin ambil di sini ya, file pengasuhan anak usia 6 sampai 12 tahun, judulnya ini, brand design pengasuh anak. Ambil kalau misalnya ambil kelas 5 berarti kan sekolah umumnya 11 tahun. 11 tahun di sini. Fisiknya idealnya. Oke, ini. Di sini ambil yang ini bisa. Dia udah memainkan peranan sesuai jenis kelamin. Tulis di sini bidang pribadi. Misalnya di sini memainkan peranan sesuai jenis kelamin. Terus apa lagi terus kalau ini kan pelajaran olahraga urusannya guru olahraga. Ini mah udah asumsi ya, mapel olahraga. Mata pelajaran kognisi, suka menganalisis kecil. Nah ini ya kita bisa kasih materi, misalnya manfaat hobi buat melatih dia, nanti siapa tahu hobi dia masa kecil menjadi karir yang dia punya kemampuan yang lebih di karirnya selama berkarir. Ada kan yang kayak misalnya dari kecil sukanya nulis, nah ternyata dia jadi penulis. Ada yang dari kecil suka, misalnya dia suka main sama temennya, dan biasanya dia kalau main sama temennya jadi pemimpin, kerjanya misalnya jadi leader ya sama temennya, karirnya jadi ketua, bisa di sini kita tulis pribadi. Misalnya di sini manfaat hobi, ini materi aspek perkembangan, jadi mulai menekuni hobinya. Jadi punya hobi itu bagus, kalau nggak punya hobi ini malah nggak ada ini ya, nggak ada gairah. Contoh, kemudian balik lagi ke sini. Kalau dari kreativitas ini biasanya mata pelajaran, kalau di SD kan ada pelajaran yang bikin kreasi ya. Kalau udah ada di mapel ya udah mulai logis, konkret. Ini ada di mapel matematika yang hitung soal cerita, daya ingat dan rentang perhatian meningkat. Ini sebenarnya hafalan ya, kita bisa juga kasih materi misalnya ini mereka mulai hafal ya, bisa mengingat materi, misalnya cara itu bidang belajar daya. Nah ini misalnya daya, nah ini berarti nanti bisa nih bikin materi jadi belajar ya, materinya gimana cara menghafal yang bagus, gemar berbagi bacaan, misalnya dia berarti ditulis di sini gemar membaca aspek ininya, aspek perkembangannya, dan seterusnya. Emosi, mengontrol emosi negatif, ditulis di sini emosi, mengontrol emosi negatif. Anda pilih yang menurut Anda bisa ambil. Nah ini banyak pergaulan dengan teman sebaya, banyak pergaulan dengan teman sejenis, itu masukkan di sosial, aspek sosial. Nah ini sangat kompetitif, ini bagus. Memang ada negatifnya di sini ya, kayak ini ada tulang. Nah ini berarti gimana cara main sportif, nanti bisa jadi materi cara bermain sportif. Ini body ini terus misalnya mencintai
mencintai apa yang dimiliki ya, fisik yang dimiliki, menghargai fisik teman, ini juga bisa jadi materi. Mampu menyelesaikan konflik dengan komunikasi negosiasi, kemudian humoris yang sehat, ini juga bisa jadi materi. Nah, ini memahami norma sekitar, ini juga bisa jadi materi. Jadi tadi yang bisa jadi materi bisa masukkan ke aspek perkembangan di sini. Nah, kita kalau bikin program itu kan nggak hanya berdasarkan masalah, tapi juga berdasarkan tahap atau tugas perkembangannya. Kalau tugas jadi masalah yang tadi di atas gabungkan di sini masukkan, kemudian tugas perkembangannya apa juga masukkan di sini jadi materi, sehingga siswa itu nggak hanya ini ya, maksudnya guidance itu kan, bimbingan itu kan nggak hanya ketika ada masalah, tapi guidance for all, artinya semua mendapat bimbingan. Dia mau dapat masalah mau enggak, kita tuh membimbing supaya mereka tugas perkembangannya tercapai, kan begitu. Bukan karena ada masalah, kayak misalnya memerankan peranan sesuai jenis kelamin. Kalau misalnya dia dari kecil udah kelihatan mainnya dia cowok tapi mainnya sama cewek dulu ya, kemudian dia ngondek misalnya cowok tapi pakai bawa tasnya gini, apa sih, ngondek itulah. Terus ada juga misalnya apa ya, bahkan ada yang juga dari SD saya pernah nemuin itu cewek ya sudah lesbian gitu. Itu jangan dibiarkan sampai dia besar gitu. Ketika sudah misalnya SMA akhirnya baru ditangani sama guru BK. Itu terlambat ya. Maksudnya memang kalau kita sebagai, misal Anda punya kesempatan menjadi guru BK di SD, Anda mendapati siswa seperti itu ya, langsung misalnya belum menjadi masalah lesbian, belum menjadi masalah homo gitu ya. Tapi kalau misalnya kelihatan sudah ada tanda-tanda ya langsung aja kasih materi gimana memerankan peranan sesuai jenis kelamin. Kemudian rumusan kebutuhan kan tadi yang atas tadi udah ya, tujuan layanan kan tinggal ngasih ini peserta didik atau konseling jadi kalimat sama subjeknya. Topik atau tema ini materi yang tadi yang di sini ini, jadi digabungin aja sesuai bidangnya. Rencana kegiatan atau action plan ini biarin aja, udah bagus, ini udah umum kok ini. Permendikbudnya juga ini masuk juga di pendidikan dasar. Action plan-nya, tujuan layanan masukkan yang tadi, komponen dasar. Ini kalau memang dia berdasar aspek perkembangan ya berarti komponen dasar. Kalau misalnya sekiranya ini perlu klasikal ya kasih klasikal. Kalau misalnya siswanya nggak banyak yang punya masalah itu, kayak tadi bullying kan nggak semua. Bullying juga bisa sih kalau mau di klasikal supaya saling memahami. Kayak misalnya ada yang siswa kena yang tadi tuh, ada yang rendah, maksudnya tingkat ketercapaiannya itu sedikit, ya boleh dibuat konseling individu kayak gitu. Terus ada siswa yang misalnya terisolir, boleh dibuat bimbingan kelompok atau konseling kelompok sesuai sama Anda maunya diapain. Kelasnya kelas 5, materinya yang tadi yang Anda bikin di atas, metodenya sesuaikan menurut Anda enaknya pakai apa. Ini program ini kan semuanya disesuaikan dengan ini, biarin gini aja. Anda boleh di-cut di ininya boleh diambil, ini dipotong aja atasnya, ganti programnya SD mana yang Anda pilih, tengahnya mah biarin ikut ini biar nggak ini repot. Bawahnya ini ganti ya, di-cut ganti sekolah yang Anda pilih. Rencana evaluasi sesuaikan bahasa Anda lah, kalau ada yang diambil monggo. Sarana prasarana boleh Anda tambahin, boleh Anda kurangin. Anggaran biaya ini terserah Anda, bebas. Program semesteran yang tadi materinya itu dibagi dua, ada yang jadi di semester ganjil, ada yang di semester genap, pakai bahasa Anda sendiri. Ya kan di sini jenis layanan, persiapan ini kan umum, ini bisa dipakai. Kayak tadi ibadah dengan kemampuan sendiri kan bisa dipakai. Tujuan tadi ada ya yang pakai ini peserta didik atau konseling, sasaran kelas 5. Ini ganti. RPL nggak usah. Udah selesai.